Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Purnomo, dosen di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan NIDN 07 12 09 89 08. Di sini saya mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, khususnya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan kode mata kuliah PHT 193002, yaitu untuk prodi pengolahan hasil ternak unggas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada Pendidikan Kewarganegaraan ini, yang pertama adalah mampu menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memiliki karakter warga negara yang berintegritas, moderat, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis isu-isu kontemporer dan tantangan kebangsaan secara kritis, serta berkontribusi aktif dan konstruktif dalam memecahkan masalah publik melalui partisipasi demokratis. Yang ketiga, mampu menerapkan literasi digital dan etika bermedia sosial secara bijak, serta memahami implikasi perkembangan teknologi informasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, mampu menunjukkan sikap kebinekaan global dengan menghargai keberagaman budaya, agama, pandangan, serta memiliki kesadaran akan peran Indonesia dalam konteks isu-isu global dan pembangunan berkelanjutan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia yang tentunya bertanggung jawab dan adaptif terhadap dinamika global dengan fokus utama pada penguatan nilai-nilai Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu saya menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, yang mana mengoptimalkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan 3 tahap. Yang pertama, delivery atau penyampaian. Di sini dosen menyampaikan konsep dasar Pancasila, isu kebangsaan, dan literasi digital secara langsung, yang mana seringkali melakukan ceramah atau paparan awal untuk membangun fondasi pengetahuan. Yang kedua adalah interaksi, yaitu mahasiswa aktif berkomunikasi atau berdiskusi baik dengan dosen atau antar mahasiswa mengenai materi, menganalisis kasus, atau melakukan debat tentang isu kontemporer untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis. Yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan, yang mana saya melakukan penilaian melalui presentasi dari diskusi kelompok dan juga penilaian partisipasi aktif dalam diskusi. Untuk diskusi kelompok sendiri saya melakukan setelah ujian tengah semester. Untuk materi yang saya sampaikan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di sini ada 8 ya. Yang pertama, pengantar pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, hakikat bangsa, negara, dan warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, identitas nasional. Yang kelima, integrasi nasional. Yang keenam, konstitusi. Yang ketujuh, wawasan Nusantara, nasional, dan kebangsaan. Yang kedelapan atau yang terakhir, ketahanan nasional dan bela negara. Total pertemuan untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu berjumlah 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 adalah penyampaian materi yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dilanjutkan pertemuan ke-8 yaitu pelaksanaan ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan 9 sampai pertemuan 15
adalah presentasi dari pembagian kelompok diskusi. Dan di pertemuan 16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk unsur penilaian dalam mata kuliah ini, di sini saya ada 4 unsur yang saya nilai. Yang pertama, unsur partisipatif atau keaktifan, yaitu dengan jumlah 35%, kemudian unsur tugas dengan jumlah atau persentase 15%, yang ketiga unsur ujian tengah semester atau UTS dengan jumlah atau persentase 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan jumlah atau persentase 25%. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran dengan tema identitas nasional, yang mana capaian pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama adalah memahami pengertian identitas nasional, yang kedua mengetahui faktor-faktor lahirnya identitas nasional, yang ketiga menjelaskan Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional, dan yang terakhir menjelaskan unsur-unsur identitas nasional. Baik, tanpa berlama-lama, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, langsung saja selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sudah siap ya? Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 ya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Nah, sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, perlu saya sampaikan capaian pembelajaran untuk materi hari ini, yaitu yang pertama adalah memahami pengertian identitas nasional, kemudian mengetahui faktor-faktor lahirnya identitas nasional, yang ketiga menjelaskan Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan identitas nasional, dan yang terakhir adalah menjelaskan unsur-unsur identitas nasional. Oke, mungkin untuk mengawali materi hari ini akan saya buka dengan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, kira-kira apa yang dimaksud dengan identitas? Jati diri, tanda pengenal, apa lagi? Ciri khas, terus jati diri ya, ciri khas gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan, apakah Anda memiliki identitas? Mana buktinya? KTP ya? Berarti punya ya? Berupa KTP. Oke. Kalau misalkan identitas Bapak Ibu sebagai mahasiswa ada nggak? Apa itu? KTM ya? Jadi ada KTP, KTM ya. Kalau KTP itu kan berarti ada nomor induk kependudukan ya? Kan? Sama nggak semuanya? Nggak sama ya? Ada yang sama. Kalau ada yang sama berarti malah bermasalah ya? Berarti setiap individu itu punya identitasnya masing-masing ya? Berbeda ya? Apalagi kalau kita bicara NIK ini kan terintegrasi dengan apapun itu ya, terkait dengan administrasi ya. Sekarang itu harus punya KTP. Biasanya entah itu untuk membayar pajak misalkan ya, untuk mungkin menerima bantuan dan seterusnya ya. Kalau di KTP itu biasanya apa yang tertera? Nama, alamat, tempat tanggal lahir, foto diri ya, status ya. Fotonya udah berapa puluh tahun yang lalu ya? Baru Pak. Oh, baru ya? Bisa ya diperbarui? Gratis Pak. Alasannya apa Bu? Foto besar bisa.
Terus alasan, ya, alasan. Berkerudung saja, dulu tidak berkerudung sekarang. Oh ya, ada perbedaan. Mengambil aja. Ya, ada perbedaan penampilan ya. Ya. Kalau misalkan alasannya foto saya jelek yang dulu gitu, bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa ya. Dirusak tulisannya. Oh gitu ya. Dirusak ya. Kalau dulu kan sebelum saya menikah itu kan saya pikir setelah ganti KTP itu akan disuruh foto ulang gitu. Ternyata memakai foto yang lama. Kalau sekarang langsung foto. Sekarang langsung foto ya. Langsung cetak. Padahal itu fotonya itu foto saya dulu ya, S1 itu masih imut-imut lah gitu istilahnya. Oke. Kita lanjut. Sekarang ke pengertian identitas nasional. Kalau tadi kan kita bicara tentang identitas secara umum ya. Kita tadi analogikan Bapak Ibu punya identitas berupa KTP ya. Kalau secara etimologis ya atau dari asal katanya, identitas itu terdiri dari dua kata ya tentunya ya. Identitas nasional, Identitas nasional terdiri dari dua kata yaitu identitas dan nasional ya. Identitas itu berarti tadi ya ciri-ciri, tanda-tanda, jati diri atau ciri khas tadi ya, ciri khas yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain ya, jadi punya ciri khas itu. Semua orang itu identitasnya beda-beda ya. Fotonya Bapak Ibu di KTP kan beda kan? Ada yang sama kira-kira? Ada ya. NIK-nya kan pasti beda NIK-nya. Walaupun itu mungkin saudara kembar pasti beda ya. Namanya pasti beda ya kan. Kalau tanggal lahirnya mungkin sama ya. Tapi kan kalau dari nama, foto itu kan beda, NIK-nya juga pasti berbeda. Yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain tadi ya. Nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan dengan bangsa sendiri atau meliputi suatu bangsa ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Ini pendapatnya para ahli. Yang pertama dari Puncaraningrat. Identitas nasional adalah ciri-ciri yang khas dan menonjol dari suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain ya. Kemudian juga ada pendapat dari Prof. Kailan ya. Identitas nasional adalah suatu kesatuan kolektif yang menjadi ciri khas suatu bangsa yang melekat pada diri bangsa tersebut dan yang membedakannya dengan bangsa lain ya. Kalau kita tarik kesamaannya adalah ciri khas ya. Sama-sama ciri khas kan ya, membedakan dengan bangsa yang lain. Kira-kira selanjutnya adalah faktor-faktor lahirnya identitas nasional ya. Itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor primordial atau bawaan. Yang pertama adalah geografi ya. Indonesia seperti kita tahu adalah sebuah negara kepulauan ya, yang mana terdiri dari kurang lebih berapa? 17.000 pulau di dalamnya ya. Yang mana itu menjadi kepulauan strategis yang dijadikan jalur perdagangan internasional. Itu kan terjadi kan selama ratusan tahun ya, sampai berabad-abad, yang kemudian membentuk karakteristik masyarakat yang terbuka, plural dan toleran ya. Bangsa kita kan terkenal dengan bangsa yang terbuka gitu ya, welcome kan, dengan bangsa asing ya, dengan budaya asing. Contohnya apa kira-kira interaksi yang terjadi? Dengan contohnya bangsa-bangsa yang mana? Cina, Arab itu yang terkenal ya sebagai investor ya, kalau kita katakan ya, pedagang ya yang berkolaborasi, bahkan beranak pinak ya di Indonesia ya kan? Kan ada kampung namanya Kampung Pecinan ya, Kampung Arab kan ada ya. Kalau secara ekologi, keanekaragaman flora dan fauna kita tahu ya, luar biasa ya, sumber daya alam yang melahirkan berbagai jenis, kemudian mata pencaharian ya dari kondisi ekologi ini, dan kebudayaan lokal dengan keanekaragaman flora dan fauna kira-kira. Nelayan, pariwisata, petani, tambang, apalagi
dan lain-lain banyak ya, dan sebagainya. Kemudian kebudayaan lokal. Kira-kira apa contohnya? Contoh kebudayaan lokal yang lahir dari keanekaragaman flora dan fauna atau kondisi ekologi di Indonesia. Jaranan. Oke, jaranan mungkin mengadaptasi dari kuda gitu ya maksudnya. Oke. Apalagi kira-kira? Apa kira-kira budaya yang lahir dari karapan sapi? Oke. Apalagi? Kita masih satu pulau itu bahasanya sudah berbeda ya, ya kan? Mungkin Bapak Ibu yang asli Blitar bisa membedakan lah, bisa Blitar sama Kediri misalkan ya, sama Nganjuk, beda nggak itu? Sama Malang ya, beda nggak itu logatnya? Beda ya? Padahal kalau orang yang di luar Jawa Timur mungkin sama aja gitu ya. Kediri aja beda, Pak. Kediri beda ya? Ya. Jadi setiap dari bahasa saja sudah berbeda-beda ya. Jangankan beda kota ya, beda kabupaten. Kalau saya di kampung saya itu beda desa itu sudah beda logatnya. Kalau dari sisi sejarah ya, ini kalau dari sisi sejarah tentunya pengalaman sejarah yang sama ya. Seperti misalkan penjajahan dan perjuangan kemerdekaan ya. Jadi dulu kan sebelum kita merdeka semuanya punya cita-cita dan keinginan yang sama kan, yaitu memperoleh kemerdekaan. Tidak peduli itu agamanya apa, beda agama, kemudian beda suku ya, beda ras, tapi semua punya tujuan ya dan perjuangan yang sama untuk memperoleh kemerdekaan ya. Mereka merasa senasib sepenanggungan. Selanjutnya adalah kebudayaan, warisan budaya lokal yang kaya ya, seperti adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, dan nilai-nilai luhur menjadi pondasi identitas nasional. Untuk faktor-faktor lahirnya identitas nasional ya, dari faktor bawaan mungkin ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut dulu ya. Yang kedua adalah faktor kondisional atau pembentukan. Misalkan yang pertama adalah agama. Agama yang berkembang di Indonesia telah memberikan kontribusi pada pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Apa saja agama yang diakui di Indonesia? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu ya, ada 6 ya. Kira-kira kontribusi apa contohnya yang diberikan dalam pembentukan nilai-nilai moral dan etika? Kontribusi dari agama ini kira-kira contohnya apa? Pembentukan apa? Pembentukan akhlak dari masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat. Biasanya itu kerjasama atau etika, kerja bakti, kita gotong royong, kita ya. juga pembentukan. Artinya kalau kita tarik benang merah kan semua agama pasti mengajarkan hal-hal yang positif ya. Ya. Apalagi dalam pembentukan nilai moral pastikan sejalan lah ya dengan norma-norma yang ada ya. Kepercayaan itu sendiri-sendiri ya. Ya. Tapi kalau secara umum pasti akan sejalan dengan pembentukan nilai moral dan etika ya. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan alat komunikasi utama yang menghubungkan berbagai suku bangsa dan menjadi salah satu pilar identitas nasional. Jadi walaupun kita ada orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Batak, dan seterusnya, itu bahasa yang kita pakai untuk bahasa formal yang kita pakai ya untuk apa saling komunikasi satu dengan yang lain kan memakai bahasa Indonesia ya kan? Ada nggak kira-kira yang masih belum bisa bahasa Indonesia? Ada ya? Terkait bahasa diakui atau tidak bisa dilihat di TV di dunia
saya punya tetangga yang orang Ramean, itu orang tuanya sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia kecuali bahasa Madura. Dan itu kita temui di suku-suku yang terpencil itu ada. Makanya mungkin dari sini bisa ada ide kenapa tidak diberi edukasi. Kalau memang bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, karena yang saya tangkap dari tetangga saya yang orangnya, mereka sepertinya tidak etis justru memakai bahasa Indonesia karena kesukuannya lebih menonjol. Kesukuannya lebih menonjol. Makanya untuk pelatihan penataran P4 atau dan lain sebagainya bukan sudah saatnya harus masuk ke mereka-mereka yang memang tinggal di Indonesia, terus rata-rata SDM-nya di bawah rata-rata. Nah itu yang diganti. Oke, sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kurikulum kita kan pasti ada bahasa Indonesia ya. Sebetulnya ya, gitu kan ya. Mereka kan nggak sekolah. Nah, berarti kalau masalahnya tidak sekolah, Nah, berarti jalurnya pendidikan diambil jalur pemerataan pendidikannya berarti belum berjalan dengan baik ya. Bahasa Indonesia ini kan menjadi bahasa nasional ya, yang juga harus dilestarikan ya kan. Walaupun memang saya mungkin pernah cerita ya di kelas ini, dulu saya pernah ketemu petugas SPBU di Kalimantan, tepatnya di mana tuh? Banjarmasin, Banjarbaru ya. Banjarbaru. Petugas SPBU-nya itu orang yang sudah tua. Saya ajak komunikasi bahasa Indonesia nggak nyambung. Dijawabnya pakai bahasa daerah sana. Saya juga nggak paham kan. Ya akhirnya kita saling bingung gitu loh, Saya isyarat. Ya, tapi itulah realitanya, ternyata berarti masih ada ya. Walaupun mungkin persentasenya sedikit ya, ternyata masih ada yang belum bisa lancar berbahasa Indonesia ya, atau malah mungkin benar-benar nggak tahu ya, masih ada ya. Oke. Kita lanjut ya, selanjutnya sistem pemerintahan. Bentuk negara kesatuan dengan sistem demokrasi Pancasila menjadi kerangka politik yang menaungi kebinekaan ya. Karena kita ini merupakan negara kesatuan ya, berarti kita akan mengutamakan integrasi ya, menyatukan perbedaan ya, menyatukan keberagaman. Sistem demokrasi Pancasila ini dijadikan kerangka politik yang menaungi ya ini tadi ya, kebinekaan atau keberagaman ya. Jadi melalui demokrasi Pancasila masyarakat itu bebas untuk menyampaikan pendapat ya, bebas untuk menyuarakan haknya ya. Tidak memandang itu sukunya apa ya, agamanya apa, latar belakangnya apa, semua punya hak yang sama ya kalau kita tadi mengacu ke sistem demokrasi Pancasila. Kemudian pendidikan ya, ini mungkin kaitannya dengan tadi ya, masalah bahasa tadi ya. Sistem pendidikan nasional berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sejarah dan budaya Indonesia kepada generasi muda. Nah tadi ya, misalkan tadi ternyata tidak mau sekolah ya, misalkan ya, ada orang tidak mau sekolah, bagaimana mereka mau punya apa ya, semangat nilai-nilai kebangsaan ya, pasti kan tidak tahu ya. Mungkin tadi ya, primordialisme yang kuat malah justru bisa membutakan dari nilai-nilai kebangsaan, sejarah maupun budaya Indonesia ya. Kemudian ideologi nasional, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi landasan filosofis dan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kira-kira ideologi kita akan terus bertahan atau akan berganti? Bertahan. Kenapa bertahan? Kita ini kan Pancasila kan memang nilai-nilai universal ya, bisa diterima di semua kalangan, nggak cuma di Indonesia, maksudnya itu diterima juga di dunia internasional ya, Pancasila itu kan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu kan semuanya kan nilai-nilai universal ya, yang pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional ya. Jadi Pancasila ini tidak hanya sekedar identitas, kalau kita tadi analogikan tidak sekedar KTP ya. Pancasila itu tidak hanya sebagai alat, tapi juga kepribadian.
Pancasila mencerminkan karakteristik unik bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain ya. Nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejauh sebelum negara ini berdiri. Jadi sudah lahir dari dulu memang sudah ada ya. Pancasila ini hanya mengadaptasi nilai yang sudah ada, memformulasikannya ke dalam 5 sila ya yang sekarang menjadi ideologi kita. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional yang pertama adalah bahasa nasional ya tadi ya, bahasa Indonesia ya, menjadi bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat komunikasi resmi. Bahkan bahasa Indonesia ini tidak hanya diajarkan di Indonesia ya. Kalau nggak salah itu di beberapa kampus di luar negeri ya, seperti di Belanda itu juga ada bahasa Indonesia ya, sastra Indonesia ya. Karena kan kita punya keterikatan yang cukup kuat ya dengan Belanda. Di Jepang juga ada juga ya. Di Korea juga ada ya. Australia juga ada. Apalagi kita ya sebagai orang Indonesia asli berarti harus bisa melestarikan bahasa Indonesia ya. Kemudian bendera negara, sang saka merah putih adalah bendera negara Republik Indonesia yang melambangkan keberanian. Merah itu keberanian dan kesucian itu putih ya. Bendera ini merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa. Lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia yang diciptakan oleh siapa ini bacanya? W.G. Rudolf Supratman ya. Atau biasanya kita kenal W.R. Supratman ya. Lagu ini dinyanyikan dalam upacara-upacara resmi dan menjadi ekspresi semangat kebangsaan serta cita tanah air ya. Jadi sekarang itu biasanya lagu Indonesia Raya tidak hanya dinyanyikan pada saat upacara bendera ya. Misalkan ada sosialisasi, seminar. Oke, selanjutnya adalah lambang negara kita ya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Garuda melambangkan kekuatan. Sementara perisai di dadanya itu memuat 5 sila Pancasila ya, yang menjadi dasar negara. Slogan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu, yang tercantum di pita yang dicengkram Garuda. Selanjutnya adalah konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 45 ya, adalah konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi negara. Selanjutnya adalah kebudayaan nasional, yaitu seluruh kebudayaan lokal yang ada di Indonesia yang telah diakui dan dikembangkan menjadi kebudayaan nasional. Mencakup adat istiadat, kesenian tradisional ya, tari, musik, batik, arsitektur, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya apa kira-kira? Ini tadi sudah ada ini batik contohnya ya. Batik, apalagi? Lagu dangdut. Gak apa-apa, itu kan juga salah satu ciri khas juga ya. Ya kan? Keroncong juga ya. Karena musik tradisional ya, keroncong ya. Angklung ya. Karawitan, gamelan ya. Wayang kulit. Kalau wayang kulit ini tapi masih pakai bahasa Jawa ya. Jadi mungkin yang paham orang-orang Jawa. Itu pun biasanya orang-orang Jawa yang sudah sepuh-sepuh ya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah konsepsi wawasan Nusantara ya. Cara pandang yang menitikberatkan kepada persatuan ya. Wawasan Nusantara itu. Karena kita ini beragam, jadi harus memiliki cara pandang yang menitikberatkan kepada persatuan. Mungkin itu ada pertanyaan? Ada tanggapan mungkin? Belum ada? Baik, kalau belum ada, mungkin kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, karena waktu yang sudah terbatas ya. Mungkin akan diisi perkuliahan yang selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya, atas keaktifannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya di bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.